Kita semuanya pengennya di dunia kita itu enak, di akhirat itu enak. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia mulia, di akhirat pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa tamma alaina ni'mah wa radiya lakumul islam madina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan malam hari ini kembali Allah mempertemukan kita dalam satu majlis yang mulia di Masjid Allah, Masjid Al-Jihad. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kebaikan. Semoga jikalau ada jamaah yang sakit agar cepat Allah sembuhkan. Jikalau ada jamaah yang rezekinya seret, semoga Allah lancarkan. Amin. Jikalau ada jamaah yang masih punya utang, ya Allah mudahkanlah untuk melunasinya. Amin. Jikalau ada jamaah yang belum punya istri, semoga Allah mudahkan untuk dipertemukan dengan istri yang soleh, yang glowing, yang kaya, yang baik hati. Ada yang belum punya istri? Ini Pak kau ya. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau ditanya ada enggak kira-kira orang yang tidak mau masuk surga, ada enggak? Yo, kira-kira Bapak Ibu, kalau ditanya kepada manusia, adakah orang yang tidak mau masuk surga? Ada, Pak. Ada orang yang tidak mau masuk surga. Ya kan? Kullu ummati, setiap umatku, setiap manusia itu bakal masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, tidak mau masuk surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang enggak mau masuk surga itu? Jawabnya, ada. Man ata'ani yadkhulul jannah, siapa yang taat kepadaku bakal bledeng masuk surga. Wa manasani, dan siapa yang tidak taat kepadaku, siapa yang tidak menjalankan syariatnya Allah, dia bakal masuk neraka. Enggan masuk surga, mereka adalah orang yang tidak taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya kan kalau cita-cita anak kecil tuh Pak, anak kecil itu ya, cobalah anak-anak kecil itu. Anak kecil itu pengennya kecil di timang-timang, muda berpoya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surganya mbahmu apa ya? Sholat ora, puasa ora, ya masuk surga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita semuanya pengennya di dunia kita itu enak, di akhirat itu enak. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia mulia, di akhirat pun juga mulia. Tapi ternyata untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat itu tidak simsalabim, adab gedabrak, enggak. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya kan kita sering berdoa dengan doa sapu jagat. Mau Pak kaum sebut sapu jagat. Lah ya kok disebut sapu jagat, Pak? Sapu itu artinya apa sapu? Ya sapu, jagat itu apa jagat? Ya. Sudah menjadi sebutan, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kehidupan yang baik di dunia ya Allah. Wa fil akhirati hasanah ya Allah. Berilah juga kami kehidupan yang baik di akhirat. Wa qina adzabannar. Ya Allah, hindarkan kami dari api neraka. Maka kita sering mendengar Bapak Ibu, bahkan sering kita ini membaca mengucapkan satu doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hafal Bapak Ibu, hafal sih? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah keridhaanmu dan surgamu. Ya Allah, berilah kami keridhaanmu. Ya Allah, ridhoilah aku ya Allah, dan berilah kami surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku berlindung dari kemurkaanmu dan dari nerakamu. Ya Allah, jauhkanlah kami ini dari murkamu dan nerakamu. Artinya apa? Artinya kita minta kepada Allah, kita mohon kepada Allah agar di dunia kita ini baik, mendapatkan ridhonya dari Allah, terhindarkan dari murkanya Allah, dan kelak di akhirat kita ini masuk dalam surga dan terhindar dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, kalau bisa memang bahagia di akhirat, bahagia di dunia. Ketika Allah perintahkan wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah, cari olehmu, usahakan dengan sungguh-sungguh akan kemuliaanmu di akhirat. Nih Pak, yang pertama Pak, kita diperintahkan untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Kenapa yang pertama akhirat bukan dunia? Karena akhirat itu lamanya lama selama-lamanya. Karena akhirat itu kekal abadi, itu selama-lamanya. Maka yang utama itu cari dengan sungguh-sungguh, peras keringat banding tulang, fokus untuk mencari kebahagiaan kita di akhirat, karena lama Pak. Gitu. Namun
wala tansa nasibaka minat dunya, tapi jangan kau lupakan akan kebahagiaanmu di dunia. Jangan dibalik, Pak, jangan dibalik. Kadang-kadang orang itu yang dicari kebahagiaan di dunia, menumpuk harta, terus menumpuk usaha, terus bisa sukses di dunianya, semuanya punya. Akhirat kalau ada waktu, akhirat kesedekah kalau ada harta yang sisa, ngaji kalau ada waktu luang. Gitu. Yang lebih terfokus itu masalah dunia. Padahal dunia itu enggak lama. Sepenak-penaknya kita di dunia, senyaman-nyamannya di dunia, sebahagia-bahagia di dunia, ya mumet juga, ya pusing juga, ya banyak masalah. Cung, yang hadir di sini yang enggak ada masalah siapa, Pak? Kadang-kadang masalah karo tetangga, kadang-kadang masalah dengan kawan pekerjaannya, kadang-kadang masalah dengan keluarga, kadang-kadang anak buat masalah, kadang-kadang kawan akrab juga masalah. Ya Allah, kadang-kadang badan juga ada masalah, ada sakit, ada masalah, ya mumet, capek dan seterusnya. Sebahagia apapun di dunia ya pusing juga, Pak. Ya, maka jangan terlalu banyak kopi. Ya nih, ngopi enggak Pak kaum? Kopi hati-hati. Kopi itu sumbernya penyakit. Banyak orang yang meninggal karena kebanyakan kopi. Kopi apa itu? Kopi kiran. Kopi kira. Kebanyakan kopi akhirnya mumet, kebanyakan pikiran, enyeng, sakit, gak enak makan, gak enak minum, gak enak tidur, stres, depresi, masuk rumah sakit, wassalam. Ada nggak Pak? Banyak itu. Banyak karena banyaknya beban, banyaknya masalah, ada yang bunuh diri. Gitu, karena kopi kiran. Jamaah sekalian, lah untuk meraih dunia bahagia dan akhirat bahagia itu harus diusahakan, diikhtiari. Gitu loh. Situ ada ikhtiar, ada usaha. Hasil Allah Subhanahu wa taala. Kita ini punya doa, kita ini punya ikhtiar. Ikhtiar milik kita, doa milik kita. Namun hasil miliknya Allah. La yughayyiru. Allah itu tidak akan merubah keadaan seseorang. Kecuali orang itu yang merubah keadaan dirinya sendiri, baik di dunia ataupun di akhirat. Pengen di akhirat itu bahagia, masuk dalam surga, diusahakan, diikhtiari. Sesuai dengan usahanya, yang sungguh-sungguh ibadahnya, banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak membantu orang. Nah, sedekah, infak, ibadah dan seterusnya itu ikhtiar, usaha untuk merubah diri kita agar kita masuk dalam surga. Di dunia begitu. Kalau pengen rumah bagus, kemudian juga punya pekerjaan yang baik, harta yang banyak, ikhtiar. Tidak cukup hanya doa. Urutannya adalah satu, luruskan niat. Luruskan niat untuk ibadah, Pak. Kalau ketika kerja kita punya segala sesuatu untuk ibadah. Yang kedua, maksimalkan ikhtiar. Yang sungguh-sungguh ikhtiarnya, usahanya sing tenanan, sing maksimal usaha, terus berdoa. Lah udah. Kalau sudah itu nunggu nasibnya, nunggu takdir dari Allah Subhanahu
wa ta'ala, karena perkara hasil itu Allah yang menentukan. Baik jamaah sekalian, makanya ada beberapa hal yang harus kita renungkan, kita usahakan agar kita mencapai kemuliaan dunia dan akhirat. Ada berapa yang kita ikhtiari sambil berdoa. Dalam hadis itu ada 5. Hadis itu ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama, kita berusaha agar agama kita ini baik. Agama itu enggak simsalabim jadi baik, enggak. Bagusnya agama kita itu kita usahakan. Usahakan juga melalui proses. Cobalah kalau nggak percaya. Dulu Pak Kaum, Pak Haji, dulu kayak apa waktu awalnya? Pakai oncol, ngalor ngidul, ya masih ngaji-ngaji kayak gitu dulu. Nggak ujuk-ujuk bisa sholat 5 waktu rajin, apalagi jadi imam yang bagus suaranya. Pakai proses, tapi diusahakan agar agama kita ini baik. Kenapa? Agama itu merupakan ismah. Ismah itu perisai. Perisai itu adalah benteng dalam kehidupan kita ini. Gitu. Maka kehidupan kita ini yang menentukan adalah agama kita itu. Agama kita itu. Maka Allahumma aslih li dini allati wasmatu amri, ya Allah, perbagusilah duniaku ya Allah, karena dunia itu merupakan benteng dari segala umurku, merupakan benteng dari segala urusan-urusanku. Penting agama ini. Jadi beda betul antara orang yang agamanya baik dan agamanya buruk. Kalau agamanya baik, ketika dia itu melakukan satu perbuatan dosa, langsung kembali kepada Allah, tahu jalannya itu, taubat kepada Allah. Tapi kalau agamanya buruk, begitu melakukan dosa ya bablas saja, Pak. Namanya agamanya buruk. Gitu. Maka ketika Rasulullah SAW asik ngobrol dengan seorang tokoh non muslim, katakan seperti itu, gitu, dengan maksud agar mereka tertarik dengan Islam. Ada orang buta pengen masuk Islam, kan dicuek gitu oleh Rasulullah. Terus ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, turunlah surat Abasa wa Tawalla. Coba kenapa? Rasul agamanya baik, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maksum. Maka yang bisa menjaga diri kita ya agama itu. Ketika kita manusia ini punya nafsu loh, Pak. Gitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia itu Allah berikan kecenderungan untuk berbuat baik, namun juga Allah berikan kecenderungan untuk berbuat buruk, Pak. Manusia senang maksiat, manusia senang berbuat baik, manusia. Lah nanti yang membimbing adalah agama. Kalau agamanya baik, Pak, ngerti jalan, ngerti konsep, ngerti cara untuk menuju keselamatan, untuk masuk surga. Tuh. Dia tahu apa yang harus ia kerjakan untuk menapaki jalan keselamatan. Tahu. Kenapa? Karena agamanya baik. Harus mengerjakan ini, harus ini ngerti. Tapi kalau agamanya nggak baik, Pak, kan donyan tuh. Coba kita lihat firman Allah. Fa'amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa
Fa'amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, adapun orang-orang yang berlebih-lebihan, siapa mereka? Wa asarul hayatad dunya, hidupnya hanya untuk dunia. Banyak dalam pola pikirnya hanya untuk dunia. Ya Allah, Pak. Kenapa? Karena agamanya enggak baik. Karena agamanya enggak baik, enggak ngerti jalan yang harus saya kerjakan untuk menuju keselamatan. Karena agamanya rusak, pikirannya dunia gitu. Yang dikerjakan hanya masalah dunia. Kenapa dia enggak ngibadah? Kenapa enggak ke masjid? Kenapa enggak ngaji? Karena enggak ngerti jalan, Pak. Tapi kalau agamanya baik, ngerti jalan, tahu yang harus dia tempuh, itulah agama yang baik itu. Dia harus sholat, kan gitu. Kemudian dia harus zakat, dia harus infak, baca Quran, ngerti jalannya. Dia harus menjaga lisan, nggak menyakiti orang lain, kan gitu. Tidak memfitnah sana sini. Kenapa agama? Termasuk nanti dalam menentukan pilihan ini, Pak. Sekarang kan masa-masa tahun-tahun politik, ya, menentukan dengan apa pola pikir agama yang baik. Kenapa? Karena kita akan menuju pada kehidupan yang selanjutnya. Pertimbangannya adalah agama. Itulah jalan keselamatan. Makanya agama ini penting. Termasuk dalam segala hal. Termasuk dalam segala hal, agama ini sangat menentukan. Wong ketika kan nikah ada fatfar lidiniha taribat yadaka, pilih calon istrimu, pilih calon suamimu yang agamanya baik. Karena agama yang baik menyelamatkan. Termasuk kalau kita punya anak masih kecil, diakikahi. Supaya apa? Supaya jadi anak yang soleh. Ya kan, Pak? Coba dulu Pak Haji ketika mengakikahi anak, apa doanya? Ya Allah, jadikanlah anak saya nanti pedagang. Enggak, Pak. Jadikan anak saya nanti ya Allah jadi polisi. Enggak. Ketika nikahan adalah ya Allah, jadikanlah anak ini anak yang soleh, jadi pedagang, pegawai, polisi, petani. Kalau soleh, agama itu, Pak, menguntungkan kita orang tua. Ini yang pertama, Pak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar agama kita ini baik. Ya, termasuk anak-anak kecil diajak ke masjid ribut, yang namanya anak. Kemarin ada laporan, Pak, orang yang ngaji di Bina Rohama itu sendalnya hilang. Saya katakan, Bu, alhamdulillah jenengan sendalnya hilang di masjid masih beruntung daripada sendalnya tidak pernah ke masjid. Kalau hilang beli lagi, Pak. Tapi musibah kalau sendal kita nggak sampai masjid tuh, Pak. Ada nggak kira-kira, Pak? Orang yang sendalnya nggak sampai masjid, ada nggak? Nah, di sini nggak ada, orang masjid semua. Tapi kan ada orang yang nggak jauh dari masjid, 50 meter, 100 meter, 200 meter ke masjid, ini berat, Pak, nggak nyampe. Tapi kalau ke pasar, ke kantor, ke lapangan, tempat hiburan, paling duluan itu. Lihat dadak merlak, lihat ketek ogleng barang gue. Yo, nyampe itu. Pasar malam 10 kilo, apalagi ada artis, nyampe, Pak. Tapi nang masjid hanya 100 meter, 200 meter tidak nyampe, berat. Ada nggak kira-kira? Orangnya hadir? Ayo enggak toh, bagaimana orang masjid semua. Ya Allah, ini yang pertama, Pak. Kita mohon kepada Allah, kita ikhtiari, kita doa agar kita diperbaguskan agama kita. Karena agama kita itu agama merupakan benteng dalam kehidupan. Filter lah cara Jawane, filter. Cara Jawa, cara Padangnya apa ya?
penyaring gitu. Iya. Coba sekalian, yang kedua, kita berikhtiar agar dunia kita ini baik. Dunia kita ini baik. Ya karena kita hidup di dunia kok ya. Ya kalau bisa kita nikmat di dunia yang semangat, Pak. Walaupun sakit harus semangat hidup. Kenapa? Untuk beramal soleh. Gitu loh. Walaupun kita dalam keadaan apa harus semangat. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Kita hidup bersama anak istri. Kita ya punya rumah. Kita ya butuh makan. Maka yang mulia, yang enak. Tapi ingat, semuanya itu dalam rangka mengantarkan ibadah kepada Allah. Tapi yang nyaman. Rumah yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Gitu. Istri yang... Ya kalau yang punya istri Pak Haji yang nyaman. Kalau yang belum punya istri nyamuk untuk kawannya ya. Kalau kita nyaman bersama istri, Pak Haji nyaman bersama iya ya. Ya Allah ya. Perlu Pak, karena kita hidup di dunia. Rasulullah begitu Pak. Rasul itu kalau kita lihat dalam sejarah pun juga mulia kok, makan juga enak. Rasul itu makannya daging-dagingan. Daging-dagingan, daging beneran. Kenapa? Men sehat. Kalau sehat ibadah ya kepenak. Coba kalau makannya hanya pagi kerupuk sama mie, kalau malam mie sama kerupuk. Ya kan? Gak bervitamin, ngantuan, Pak. Ya udah, gak semangat gitu. Hanya kuncinya jangan sampai meninggalkan akhirat gitu loh sebenarnya ngono kuwi. Yang punya rumah yang bagus enak. Itu yo karena kita menikmati hidup, dunia juga hidup. Kalau punya istri yang cantik. Siapa yang istrinya paling cantik Pak sini? Saya. Benar Pak Haji. Iya, dari yang cantik dong. Lawan akan apa bersama dia. Itu. Rasul itu begitu. Rasul salam itu memilih Khadijah, istri, tempat untuk mengadu. Ketika Rasul capek, Pak, kemudian datang kepada Khadijah, hilang capeknya itu. Banyak masalah dalam kehidupan. Rasul seorang kepala negara, seorang khalifah, seorang juru dakwah, seorang kepala rumah tangga, masalah kayak pirang-pirang. Cari istri yang menyejukkan, yang bijak, yang lemah lembut. Begitu Rasul banyak di sininya, buk langsung datanglah kepada Khadijah, ayam maknyus. Tuh. Ya Allah ya Rabb. Kemudian kendaraan Rasul itu kalau kita perhatikan kendaraan yang bagus karena untuk berdakwah Pak Haji. Saya dulu pernah ngaji di Galirejo, masih ingat tahun 2000 berapa 12 apa itu, pakai Pajero dorong di sawit-sawitan mana itu Beger itu, Pajero itu dorong apa itu panas jobo jeru carry itu. Perhatiannya itu, ya Allah, didorong sehingga ngaji sampai terlambat itu. Rasulullah bagus kendaraannya karena memang untuk berdakwah. Artinya kita di dunia ini dinikmati. Waslih li dunyaya allati fiha ma'asi. Ya Allah, perbagusilah duniaku ya Allah, karena duniaku merupakan tempat hidupku. Waslih li dunyaya allati fiha ma'asi. Ya Allah, perbagusilah hidupku di dunia ya Allah. Anakku ya sekolah semua gitu, istriku ya apa ya glowing ya. Ya wis solehah ya apik dipandang mata, menyejukkan kerota ayun. Rumahku ya layak sama-sama kaya tetangganya, makan ya enak. Ya udah, ya tuh nikmat hidup di
di dunia. Karena memang ayat Al-Quran juga wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan kehidupan di dunia. Akhirat pun di Al-Quran juga diperintahkan agar kita minta di dunia juga baik. Ini yang kedua, kita usahakan Pak di dunia kita ini ya baik gitu. Tuh berapa menit lagi nih? Jam. Nah, yang ketiga, kita berikhtiar usaha dan juga berdoa dalam rangka memperbagus dunia dan akhirat itu tentang akhirat kita. Kita selalu berusaha Pak, agar akhirat kita ini baik. Tadi agama kita baik, yang kedua berusaha dunia kita baik, yang ketiga masalah akhirat kita ini baik. Wa aslih li akhirati alati fiha ma'ati. Ya Allah, perbagusilah akhiratku ya Allah, karena akhirat itu tempat kembali. Perbagusilah akhiratku ya Allah, karena akhirat itu tempat kembali. Ngeri itu Pak, ngeri. Ketika ada kematian yang mendadak itu. Kemarin yang sangat agak menggetarkan itu kan yang kepala sekolah SMK itu kan, SMK Muhammadiyah itu ya. Itu kan masih muda 40 tahun, nggak sakit karena kecapean. Dia sedang mengikuti di kelas. Siapa yang tahu yang kayak gitu tuh Pak? Kemarin itu di Yosemulyo ada 2 orang yang meninggal dalam semalam itu Pak. Ya Allah, ada yang masih sehat itu. Kenapa? Karena memang kita terbatas dengan umur. Ya Allah, di dunia ini nggak lama. Tapi yang nggak lama hidup ini Pak, resikonya besar. Tanggung jawabnya besar. Hidup yang tidak lama ini. Kenapa? Karena nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kita ikhtiari agar akhirat kita ini baik. Gimana caranya? Ya banyak beramal. Apa yang kita ada itu kita jadikan untuk menjadi wasilah, menjadi sarana masuk dalam surga. Mereka yang Allah berikan dengan harta yang banyak, jadikan harta itu sebagai sarana untuk masuk dalam surga. Mereka yang punya kekuasaan, para pejabat, jadikan jabatan itu sebagai sarana untuk masuk dalam surga. Mereka orang-orang yang diberi ilmu, jadikan ilmu itu untuk masuk dalam surga. Mereka yang diberi kekuatan fisik, misalnya kesehatan tubuhnya, gunakan fisiknya itu untuk masuk dalam surga. Semua kita ini punya potensi. Semuanya kita potensi dengan potensi kita yang berbeda-beda. Ada yang YouTubean, gunakan keahlian YouTubean itu untuk masuk dalam surga karena mengeser itu bagian daripada dakwah. Ya mampu kita seperti itu ya seperti itu. Gitu. Makanya kesempurnaan manusia itu Allah ciptakan dalam keadaan kurang satu sisi, lebih satu sisi. Wa rafa'a ba'dakum li ba'din, Allah angkat derajatnya satu sisi pada seorang itu, kemudian Allah lemahkan juga di sisi yang lain. Maknanya agar kita jangan menyombongkan atas kelebihan kita pada orang lain. Yang keempat, ya, kita berikhtiar, berusaha. Itu kan tadi kan Allah tidak akan merubah nasib seseorang kan gitu, ya, kecuali dengan mereka merubah dirinya sendiri. Yang keempat itu adalah kita berusaha dan juga berdoa agar kita ini menjadi orang yang bermanfaat. Hidup kita yang tidak lama ini Pak, bermanfaat. Kalau kita di dunia kita ini harum, kita akan dikenal orang.
Gitu loh. Nggak usah kemudian begitu gila-gila tentang pejabat. Orang itu jadi terkenal saat menjabat itu bar ya bar. Betul ketika jadi pejabat dikenal. Tapi bar ya bar. Saya pernah waktu itu jadi seorang pejabat kecil-kecilan. Waktu itu yang ke rumah, yang minta pekerjaan. Di saat itu wajib. Tapi setelah lengser selesai periode ya selesai. Bar ya bar. Ngerinya itu ketika pejabat didapatkan dari jalan yang tidak baik. Wah. Ketika jadi seorang pejabat tidak baik, apalagi dia memakan uang yang haram, kemudian mati. Kowe Pak. Wes di dunia oleh KPK, digunjing oleh seorang nasional, terus dia meninggal. Ya Allah ya Rabbi. Nang di dunia surat tenang, enggak menikmati harta, begitu sudah tidak menjabat meninggal. Ya Allah ya Rabbi. Maka berkesempatan jadi seorang pejabat itu dicari dengan cara yang baik, kemudian digunakan untuk masuk dalam surga. Caranya apa? Memberikan manfaat pada orang lain. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat untuk orang lain. Ya kan bisa, Pak. Apa yang bisa kita kerjakan untuk memberikan manfaat pada orang lain? Ke masjid, ke panti asuhan, pondok pesantren, orang-orang miskin yang nggak bisa sekolah, gitu. Kemarin ada orang ke rumah, Pak. Orang ke rumah itu dia mengajukan untuk memperluas musola. Musola kecilnya 7 sasaran itu 7 kali berapa ya Allah. Tapi kemudian dengan qadarullah tanah yang nyambung itu dijual. Kemudian kan jadi masjid. Nah, kemarin baru menggalang dana. Ke rumah ya itu jadi tanah, menggalang dana untuk tanah wakaf. Itu. Ya memang kesempatan betul karena dilalah yang dijual itu tanah yang gandeng dengan musola itu dan kelak bisa untuk buat masjid, yang musola untuk parkiran. Musola sekarang karena kecil 7 meter itu ya, kemudian 7 meter itu tanahnya itu. Kalau musolanya 5 meteran lah, ya Allah kecil sekali. Ya, kemudian yang baru itu mau untuk masjid. Maka kalau kita mana yang bisa kita lakukan untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jadi waj'alil hayata ziyadatali min ziyadatali fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidupku ini bermanfaat untuk orang lain. Hadis riwayat Muslim. Sebenarnya masih ada satu lagi tentang doa dari Muslim itu. Yang pertama, mohon dan berusaha agar agama kita baik. Yang kedua, dunia kita ini baik. Yang ketiga, akhirat kita ini baik. Kemudian yang keempat, menjadi orang yang memberi manfaat pada orang lain mumpung kita masih hidup. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية، جبت كالنار وضية.